Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ada dua orang buta. Kita bisa mengandaikan kalau dua orang buta itu selalu bersama-sama. Si buta menuntun buta. Dan kita bisa melihat solidaritas antara dua orang buta itu. Mereka seolah-olah ada satu hati di dalam dia mencari yang bisa menyembuhkan mereka. Dan mereka betul bisa menemukan Tuhan Yesus ternyata. Bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan mereka sepakat, kedua orang itu, untuk meminta kesembuhan dari Tuhan. Dan dari dua orang itu ternyata Tuhan Yesus hanya mau mengatakan begini, "Apakah engkau percaya kepadaku?" Ada sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak mengatakan, "Sembuhlah engkau." Tidak. Tetapi, "Apakah engkau percaya kepadaku?" Dan engkau terjadilah sesuai dengan imanmu. Tuhan tidak mengatakan, "Meleklah engkau, melihatlah engkau." Tidak. Tetapi apakah engkau percaya pada iman? Dan kita bisa melihat dua orang itu sepakat dengan mengatakan bahwa kami percaya. Ada sesuatu yang luar biasa dari dua orang itu. Jadi dua orang itu bersatu di dalam iman. Dan dalam iman itu mereka akhirnya dalam kebutaan mereka, dalam kegelapan mereka menemukan adanya terang. Bahwa dalam kegelapan ada terang ternyata. Dan mereka melihat itu. Nah, berarti kita bisa melihat, ibu bapak, walaupun yang terjadi adalah dua orang buta, tetapi dalam mereka berbicara mengenai kebaikan, dalam diri mereka, mereka melihat bahwa ada terang. Dan dalam terang itu, mereka akhirnya menumpahkan diri, berpasrah diri kepada sang terang itu, dan akhirnya sang terang itu memberikan penguatan, peneguhan, penyempurnaan bahwa tidak hanya terang yang ada, tetapi juga penglihatan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus memberikan penglihatan kepada dua orang buta itu. Dan ini menjadi tanda kepada kita. Kalau hati kita ada dalam suasana kegelapan, suasana buta, dan kalau kita sepakat dengan orang lain lagi yang sama-sama buta, dan kita berdiskusi atau mungkin bersharing bersama mengenai kebutaan dalam hati kita, dan kita nanti akan menemukan adanya terang. Dan dengan iman itu, sang terang itu sebetulnya adalah Kristus yang nantinya akan memberikan penglihatan kepada kita. Kalau penglihatan di situ sebetulnya adalah jalan keluar bagi diri untuk mewujudkan apa yang terjadi. Nah, tetapi kita bisa melihat ibu bapak, apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada dua orang itu ternyata tidak mereka lakukan. Tuhan Yesus mengatakan, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal itu." Yaitu bahwa pengetahuan, pencerahan, sang terang itu sebetulnya harus dinikmati terlebih dulu, tetapi orang itu terburu-buru untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat ternyata dalam proses pengendapan dalam diri orang itu, seringkali orang itu kumudu-kudu untuk mewartakannya. Dan di sini kita bisa melihat pada saat kumudu-kudu mewartakan itu, orang seringkali kehabisan bahan. Kenapa? Karena yang dia ceritakan adalah peristiwanya saja. Tetapi pengenalan akan orang itu seringkali justru menjadi istilahnya itu dangkal sekali. Nah, sedangkan kalau Tuhan Yesus mengatakan jagalah jangan seorang pun mengetahui hal itu, adalah sebetulnya ungkapan bahwa merenungkan terlebih dulu, memahami siapa sih, atau mengenali lebih dalam terlebih dulu.
Baru kalau kita mewartakan, kita bisa mendalami hal itu. Nah, seolah-olah di sini kita bisa melihat bahwa dua orang buta itu mewartakan gosip. Bukan hoax, tetapi gosip saja. Kenapa? Karena mungkin kalau dia ditanya siapa orang yang menyembuhkan, dia tidak mengenal secara pribadi terlebih dulu, secara dalam. Nah, dengan demikian kita bisa melihat Tuhan sebetulnya berpesan. Kalau kita bisa melihat dalam kebutaan kita, kita melihat terang dan ada penglihatan karena Tuhan sendiri yang menganugerahkan kepada kita, kita hendaknya kembali merenung. Ada apa dengan diri saya? Mengapa dia percaya kepada saya? Mengapa dia memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa melihat sesuatu yang indah itu? Nah, dalam istilahnya pengenalan itu, nanti akhirnya kita akan menemukan sesuatu yang indah, yaitu penyempurnaan dari penglihatan. Tidak hanya kita melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi dengan mata batin kita nantinya akan bisa melihat lebih dalam siapa yang hadir dan membukakan istilahnya kebutaan hati kita itu. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, sudah terkasih dalam Tuhan. Sehingga kita bisa melihat ternyata bukan hanya sendirian, tetapi kita juga membutuhkan orang lain. Supaya kita bisa saling bantu-membantu untuk menemukan penglihatan bersama itu. Dengan demikian, Tuhan yang kita yakini, yang kita imani, bukan Tuhan yang membiarkan kita berjalan dalam kegelapan, tetapi Tuhan yang memberikan pencerahan dan penglihatan. Mari kita berusaha untuk melihat dengan mata batin apa yang terjadi dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Selamat merenungkan.